Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Aku menulis ini bertahun-tahun setelahnya, tapi tanggalnya masih menempel seperti getah pinus di telapak tangan. Agustus 1990. Bahkan sekarang, kalau aku mencium bau kain basah yang lama tersimpan, ingatanku langsung kembali ke hari itu, hari ketika kami memutuskan sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Waktu itu aku masih mahasiswa tingkat awal. Segalanya terasa bisa ditaklukkan. Tugas kuliah, pacar yang cerewet, dan tentu saja gunung. Kami bukan tim pendaki profesional. Kami cuma anak-anak yang terlalu percaya diri karena beberapa kali naik bukit kecil dan sekali ikut Mapala untuk latihan navigasi. Kami punya kompas, peta fotokopi yang sudah pudar, satu tenda dom yang resletingnya sering nyangkut, dan keyakinan bodoh bahwa, kalau rame-rame pasti aman. Ada 4 orang, aku, yang paling cerewet soal peralatan, Rangga, paling berani, paling sok tahu jalur, Wira, pendiam, pengamat, jarang protes, Damar, paling muda, paling semangat, dan, yang paling sering masuk angin. Gunung yang kami pilih bukan yang paling tinggi di pulau ini, tapi cukup terkenal di kalangan pendaki karena jalurnya panjang, hutannya rapat, dan kalau cuaca jelek, kabutnya bisa turun seperti kain kafan. Tahun 1990 belum ada ponsel. Walkie-talkie pun hanya dimiliki tim tertentu. Kami hanya punya jam tangan analog, senter yang baterainya suka ngedrop kalau dingin, dan radio kecil yang lebih sering menangkap dengung daripada berita. Kami berangkat dini hari naik bus antar kota. Di terminal, aroma solar, kopi murahan, dan gorengan bercampur jadi satu. Rangga bawa ransel besar dan menyembunyikan rokok di saku samping, seolah itu alat survival. Wira membawa kotak P3K kecil. Damar membawa kamera pocket jadul, yang kalau difoto hasilnya suka gelap dan blur. Aku membawa buku catatan kecil, kebiasaan aneh yang kupunya sejak SMA, menulis jam, lokasi, dan kejadian penting di catatanku. 0520, berangkat dari terminal 11.10, turun di jalan utama dekat pos jalur sampai di kaki gunung. Suasana sudah berubah. Udara lebih dingin, lebih bersih, tapi sekaligus menekan dada. Jalan setapak masuk ke hutan seperti mulut yang tidak ramah. Seingatku, ada beberapa pendaki lain saat itu, kelompok kecil, tidak terlalu banyak. Kami tidak banyak ngobrol dengan mereka. Orang tahun 90-an kalau belum kenal, biasanya diam saja, saling mengangguk, lalu jalan lagi. Kami mulai mendaki sekitar tengah hari. Rangga memimpin, aku di belakangnya, lalu Damar, terakhir Wira. Damar ceria, banyak bercanda. Di jam-jam awal, semuanya terasa normal. Tanjakan, akar pohon, suara serangga, dan sesekali burung yang terbang mendadak membuat jantung nyelonong. Masalah pertama muncul bukan dari jalur, tapi dari Damar. Sekitar 1,5 jam setelah masuk hutan, Damar mulai sering berhenti. Awalnya aku kira cuma kelelahan. Dia bilang perutnya gak enak sejak naik bus. Wira menawari obat masuk angin. Damar minum, tertawa, dan bilang, "Tenang, gue kuat." Tapi menjelang sore, aku lihat keringat Damar aneh. Bukan keringat capek, tapi keringat dingin. Tangan dan bibirnya mulai pucat. Saat dia duduk di batu, dia meremas perut kiri bawahnya, bukan ulu hati. Rangga bilang, "Cuma kembung. Jalan aja, nanti juga panas." Aku tidak suka nada Rangga yang selalu meremehkan. Tapi aku juga tidak punya data untuk membantah. Tahun itu, kami masih menganggap sakit di gunung ya masuk angin, salah makan, atau kurang latihan. Tidak ada yang langsung berpikir soal usus buntu, dehidrasi parah, atau infeksi. Kabut tipis mulai turun ketika kami mencapai sebuah area datar yang agak terbuka. Tidak benar-benar lapang, hanya tempat yang cukup untuk mendirikan tenda. Pepohonan di sekelilingnya tinggi, batangnya gelap, seperti tiang-tiang yang sudah gosong. Di tengah area datar itu, ada semacam cekungan kecil berair, bukan sungai,
Lebih seperti kubangan yang menampung air hujan. Kami putuskan camp di situ. Di catatanku 17.45, camp 1, area datar dekat genangan. Aku masih ingat suara pertama yang membuat bulu kuduku berdiri malam itu. Bukan suara hantu. Bukan langkah kaki. Tapi suara napas. Damar tidur di dalam tenda lebih dulu. Dia menggigil. Wira memeriksa suhunya dengan meraba dahi. Panas. Kami menutup rapat sleeping bag-nya. Rangga menyalakan kompor kecil untuk bikin mie instan. Aku memotong sosis. Semua tampak biasa, tapi di sela suara kompor mendesis, aku dengar sesuatu dari luar lingkar cahaya headlamp. Napas yang seperti orang kehabisan tenaga, teratur, berat, seolah ada yang berdiri beberapa meter di belakangku, mengembuskan udara melalui mulut. Aku menoleh cepat. Gelap. Kabut. Batang-batang pohon yang seperti berdiri terlalu rapat. Dengar gak? Aku tanya pelan. Wira menatap, lalu mengangguk kecil. Rangga tertawa pendek. Angin, bro. Hutan ya gitu. Tapi napas itu tidak terdengar seperti angin. Angin itu menyapu, bergeser, memukul daun. Ini terdengar seperti paru-paru yang bekerja. Ada ritme manusia di sana. Setelah makan, kami masuk tenda. Tenda kami bukan yang besar, kami berhimpitan. Rangga di sisi kanan, aku di tengah, Wira dekat pintu. Damar tidur di sisi kiri, meringkuk, sesekali mengerang kecil. Jam mungkin baru lewat 9 malam ketika Damar mendadak duduk. Dia muntah, tapi yang keluar cuma air dan sedikit sisa mie. Tubuhnya bergetar. Matanya basah bukan karena sedih, tapi karena sakit yang membuatnya tidak bisa fokus. Aduh, perut gue, katanya. Wira segera buka P3K, cari obat diare dan obat demam. Damar minum, lalu rebah lagi. Rangga menghela napas keras, seolah ini mengganggu rencana besar pendakian kami. Kita harus lanjut besok pagi, Rangga bilang. Kalau kebanyakan ngaret, kita bisa kena kabut tebal di punggungan. Apa nggak sebaiknya dia turun? Wira bertanya. Suaranya datar, tapi aku tahu dia benar-benar mempertimbangkan. Rangga diam sebentar. Turun itu jauh. Kalau turun sekarang, gelap. Bahaya. Pagi aja. Lagian, paling besok mendingan. Aku ingin percaya itu. Semua orang ingin percaya itu. Karena alternatifnya lebih berat, mengorbankan summit, mengorbankan rencana, dan menghadapi fakta bahwa kami tidak siap. Malam semakin dingin. Aku setengah tidur, setengah terjaga. Di luar tenda, suara hutan berubah. Ada fase-fase. Kadang serangga ramai seperti hujan pasir. Kadang sunyi total, sampai bunyi kain tenda bergesek pun terdengar seperti teriakan. Di salah satu fase sunyi itu, aku mendengar langkah pelan, seperti telapak kaki yang menapak tanah basah. Tidak tergesa. Bukan lari. Bukan hewan kecil yang mengacak-acak daun. Ini seperti seseorang berjalan hati-hati, mengitari area camp. Aku menahan napas. Wira mengangkat kepala. Rangga berhenti menggeretakkan gigi. Dia suka begitu kalau tidur. Damar mengerang. Langkah itu berhenti tepat di dekat tenda, kira-kira di sisi pintu. Kain tenda tidak terbuka. Tidak ada bayangan jelas, tapi aku merasakan keberadaan di sana. Bukan perasaan mistis yang dramatis, tapi insting primitif. Ada sesuatu di luar, dan ia tahu kita ada di dalam. Wira berbisik, Rang. Rangga menjawab pelan, diam. Beberapa detik yang terasa panjang. Lalu terdengar suara, seperti orang mengendus. Sekali. 2 kali. Bukan seperti babi hutan. Bukan seperti anjing. Pendek dan dalam, seperti hidung manusia yang berusaha mengenali bau. Aku memejamkan mata. Tidak berani bergerak. Kemudian suara itu menjauh, langkahnya pelan lagi, memudar ke gelap. Kami tidak bicara lagi setelah itu. Kalau ditanya sekarang, mungkin saja itu pendaki lain yang salah jalur, atau hewan besar yang langkahnya aneh terdengar. Tapi bagian yang membuatku tidak bisa tidur bukan, apa itu hantu. Bagian yang membuatku menggigil adalah cara langkah itu berhenti tepat di pintu tenda, mengendus, lalu pergi, seolah hanya memeriksa. Pagi datang dengan cahaya yang seperti tersaring air susu. Kabut masih ada, tapi lebih tipis. Kami bangun dengan tubuh lengket dan napas mengembun. Damar, tidak membaik, dia kesulitan berdiri. Wira memegangi bahunya. Damar menolak makan. Ketika dia memaksa jalan beberapa langkah,
dia langsung membungkuk dan memegang perutnya lagi. Keringat dinginnya keluar seperti orang baru selesai mandi. Aku bilang, gue rasa dia harus turun. Rangga memandang jalur ke atas, seperti orang melihat piala. Kalau turun, siapa yang nganter? Masa kita semua turun? Kalimat itu memecah sesuatu di kepala kami. Bukan karena jahat, tapi karena jujur. Dalam situasi seperti itu, selalu ada pertanyaan yang tidak enak. Berapa orang yang harus mengorbankan tujuan untuk menyelamatkan satu orang? Wira berkata pelan, kalau dia turun sendiri, dia nggak sanggup. Aku menatap Damar. Matanya sayu, tapi masih ada kesadaran. Dia berusaha tersenyum, seolah takut merepotkan. Gue bisa. Damar bohong. Gue jalan pelan aja. Aku tahu itu bohong dari cara dia menahan napas. Rangga mengusulkan hal yang pada saat itu terdengar logis buat anak muda yang panik. Kami bawa Damar naik sampai titik tertentu yang katanya ada percabangan jelas dan lebih gampang turun. Dari sana, katanya, Damar bisa turun pelan-pelan, atau ketemu pendaki lain yang bisa bantu. Rangga bilang, kalau kita balik camp semalam, jalurnya juga tetap susah. Mending naik sedikit, cari spot yang jelas. Wira tidak setuju, tapi dia juga tidak punya rencana yang lebih baik. Aku diam, karena aku takut keputusan apapun akan terasa salah. Akhirnya kami jalan lagi. Pelan. Damar di tengah, dipapah bergantian. 1 jam pertama masih mungkin. Setelah itu, Damar mulai seperti orang setengah sadar. Dia beberapa kali berhenti dan menatap hutan tanpa fokus, seperti mendengar sesuatu yang kami tidak dengar. Di salah satu berhenti itu, dia berbisik, "Kalian, dengar nggak?" "Dengar apa?" Aku tanya. Damar menelan ludah. "Ada yang ngikutin. Dari semalam." Rangga memotong, "Halusinasi. Lu demam." Wira menatap sekeliling. Tidak ada apa-apa selain kabut dan pohon. Tapi aku merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali kami berhenti, suasana jadi terlalu sunyi. Seperti hutan menahan napas bersama kami. Menjelang siang, kami sampai di punggungan kecil yang lebih terbuka. Angin lebih kencang. Kabut bergulung cepat. Dari situ, jalur memang terlihat seperti punya 2 arah. Satu ke atas mengikuti punggungan, satu menurun tajam masuk ke rimbun. Tidak ada papan petunjuk. Hanya jejak kaki samar. Rangga menunjuk jalur turun. Itu jalur balik. Dari sini lu bisa turun, Mar. Kita tinggalin sebagian bekal, air, sama senter cadangan. Aku langsung menoleh. Tinggalin? Rangga tidak menjawab langsung. Dia mengeluarkan logika yang dingin. Kalau satu orang mengantar Damar turun sampai bawah, butuh seharian lebih, dan kemungkinan besar kami semua batal summit. Kalau 2 orang mengantar, makin berat. Kalau semuanya turun, tidak ada yang mengorbankan, tapi target hilang. Di titik itu, aku baru sadar, kami sudah menempatkan target lebih tinggi dari keselamatan teman. Tidak secara sadar. Tapi langkah-langkah kecil yang kami ambil sejak kemarin mengarah ke sana. Wira berkata, gue yang turun bareng Damar. Rangga menggeleng. Lu yang paling ngerti P3K? Iya. Tapi kalau lu turun, di atas kita tinggal berdua. Kalau ada apa-apa, gimana? Kalau ada apa-apa sama Damar? Wira balik menatap tajam. Aku melihat Damar berusaha berdiri tegak. Dia bilang dengan suara serak, gue gak mau bikin kalian gagal. Gue turun sendiri aja. Nanti, ketemu orang. Aku ingin memegang bahunya dan bilang jangan bodoh. Tapi lidahku berat, seperti tertahan rasa takut yang tidak jelas. Takut salah, takut disalahkan, takut kehilangan kesempatan, takut di gunung ini ada hal lain yang menunggu ketika kami berbalik. Angin meniup kabut dan sesaat aku melihat sesuatu di antara pepohonan di jalur turun. Semacam gerakan cepat, seperti bayangan melintas. Aku pikir itu ranting bergoyang. Tapi aku juga ingat suara napas semalam. Ritme yang manusia. Rangga mulai menurunkan ranselnya, mengeluarkan botol air dan sebungkus biskuit. Nih, lu bawa. Senter cadangan juga. Jalan pelan, jangan panik. Kalau ketemu orang, minta tolong. Wira menatapku, mencari dukungan. Aku tidak segera menjawab, dan itu adalah salah satu penyesalan pertamaku. Damar memegang barang-barang itu dengan tangan gemetar. Dia menatap kami satu-satu, seolah ingin menghafal wajah. Lalu dia memaksa tersenyum, gue turun duluan, katanya. Kalian, hati-hati.
Dia mulai menuruni jalur itu. 1 langkah. 2 langkah. Bahunya turun naik berat. Setelah beberapa meter, kabut menelan sebagian tubuhnya. Aku masih bisa melihat senter kecil di tangannya, belum dinyalakan. Wira maju setengah langkah, seperti mau mengejar. Rangga menahan lengannya. "Jangan," kata Rangga. "Lu bilang sendiri, kalau kita bimbang, kita semua bahaya." Wira menepis pelan, tapi akhirnya berhenti. Aku hanya berdiri, menatap kabut. Ada momen yang sampai sekarang aku ingat terlalu jelas. Damar menoleh sekali lagi. Matanya bertemu mataku. Aku tidak melambaikan tangan. Aku tidak berteriak menyemangati. Aku hanya menatap, lalu dia hilang di kabut. Di catatanku, tanganku gemetar saat menulis 12.30. Damar turun sendiri dari percabangan punggungan. Kami lanjut naik, dan sejak itu, gunung seperti berubah sikap. Angin punggungan itu seperti punya gigi, menggerus kulit pelan-pelan, dan membuat kalimat paling sederhana pun terdengar tajam di telinga. Kabut berlari di sela batang-batang pohon, cepat, bergulung, seolah sedang mengejar sesuatu yang lebih lambat. Damar sudah hilang di jalur turun. Rangga menepuk telapak tangannya sendiri, seperti menepuk debu dari keputusan yang baru dibuat. "Udah. Kita lanjut." Wira masih menatap ke bawah, ke arah kabut menelan jejak. Matanya kosong tapi tegang, seperti orang yang menahan diri agar tidak meneriakkan sesuatu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Yang terdengar hanya napas kami, dan bunyi ransel bergesek. Kami mulai bergerak ke atas, semakin tinggi, vegetasi menipis. Pohon-pohon lebih kurus, lebih rapat di beberapa bagian, lalu mendadak renggang seperti ada yang menyapu bersih. Jalur menyempit menjadi lorong tanah yang licin, akar-akar menonjol seperti jari-jari yang mencoba menahan sepatu. Beberapa menit pertama setelah meninggalkan Damar, tidak ada kejadian aneh. Justru itu yang membuatku makin tidak nyaman. Seolah gunung memberi kami waktu untuk percaya bahwa keputusan tadi masuk akal. Lalu, tanpa komando, kami bertiga berhenti hampir bersamaan, bukan karena capek, karena kami mendengar sesuatu dari bawah. Suara batu kecil tergelincir, sekali. Disusul suara ranting patah, 2 kali, cepat. Lalu sunyi lagi. Wira menoleh padaku. "Itu Damar?" Rangga mendecak. "Dia jalan normal, tapi bunyinya tidak seperti orang sakit yang menuruni jalur dengan susah payah. Itu bunyi seseorang yang turun tergesa, atau seseorang yang bergerak tidak hati-hati." Aku menelan ludah. Kami jalan lagi, lebih cepat. Lebih cepat berarti lebih sedikit waktu untuk berpikir. Sekitar setengah jam kemudian, kabut menebal sampai jarak pandang tinggal beberapa meter. Dunia berubah jadi putih kotor, seperti kain tua. Di depan, siluet Rangga hanya bayangan gelap dengan ransel besar. Suara langkah kami jadi patokan satu-satunya bahwa kami masih bersama. Di saat kabut sedang rapat-rapatnya, aku mendengar suara lain yang ikut masuk ke ritme langkah. Bukan langkah Rangga. Bukan langkah Wira. 1 langkah tambahan, di sela-sela langkah kami tidak selalu ada. Muncul sebentar, lalu hilang. Seperti seseorang berjalan paralel di luar jalur, tapi mengikuti tempo. Aku memaksa fokus pada suara sepatu Rangga, mencoba meyakinkan diri bahwa itu cuma gema, atau daun basah yang ketendang. Namun, ketika aku sengaja memperlambat langkahku 1 detik, hanya 1 detik, suara langkah tambahan itu ikut melambat, dingin merayap ke tulang belakang. Aku tidak bilang apa-apa. Mengucapkan sesuatu akan membuatnya jadi nyata. Kami menemukan sebuah spot datar di bawah tebing kecil, cukup terlindung dari angin. Rangga memutuskan istirahat. Kami duduk, membuka botol air, mengunyah biskuit yang rasanya jadi tawar karena udara dingin. Wira tiba-tiba berkata pelan, "Kalau Damar pingsan di jalur turun, jangan mulai." Rangga memotong, tapi suaranya tidak sekeras tadi. Wira menatapnya tajam. Gue nggak bisa ngehapus wajah dia waktu nengok terakhir. Kalimat itu menghantamku, karena aku pun masih melihatnya. Mata Damar yang berusaha kuat, bibirnya yang pucat memaksa senyum, tangannya gemetar menggenggam senter. Aku berdiri, pura-pura merapikan tali ransel. Punggungku menghadap mereka. Aku tidak mau mereka melihat wajahku yang mulai retak. Saat itulah aku mendengar sesuatu yang membuat lututku melemah. Suara dari arah bawah, jauh, samar, tapi jelas cukup untuk dikenali. Suara orang memanggil nama. Rangga, suaranya seperti Damar. Serak, terputus, seperti ditelan kabut. Aku memutar badan cepat. Rangga dan Wira juga membeku. "Lu dengar?" bisik Wira. Rangga tidak menjawab. Matanya menyapu kabut sekali lagi, lebih pelan, seolah jauh di bawah. "Rangga," aku tidak bergerak.
Otakku menolak memproses bahwa Damar bisa memanggil dari bawah kalau ia sedang turun. Dan kalaupun dia berubah pikiran dan naik lagi, bagaimana mungkin suaranya terdengar dari bawah sementara kami sudah berjalan cukup jauh? Rangga akhirnya berdiri, tampak gelisah. Itu halusinasi lu. Kabut begini suka bawa suara. Aku ingin percaya. Di gunung, suara memang bisa memantul. Tapi suara itu memanggil nama Rangga dengan intonasi yang terlalu personal. Ada tekanan kecil di suku kata akhir, seperti orang yang memanggil temannya dengan harapan ditoleh. Wira melangkah 2 langkah ke arah jalur turun, lalu berhenti. Mar. Damaar. Tidak ada jawaban. Hanya angin yang menggesek daun, lalu sunyi. Kami bertiga berdiri seperti patung, sampai akhirnya Rangga memaksa tubuhnya bergerak. Udah. Jalan. Kita cari tempat camp atas. Nanti kalau ketemu rombongan lain, kita titip pesan. Kalimat itu kedengarannya bijak, tapi intinya tetap sama. Lanjut naik, tanggung sendiri rasa bersalah nanti. Kami berjalan lagi, tapi ritme langkah berubah. Tidak ada lagi canda. Tidak ada lagi keluhan capek yang biasa jadi pengalih. Yang ada hanya langkah, napas, dan kabut. Menjelang sore, kami sampai di sebuah punggungan yang lebih terbuka. Pohon makin jarang, digantikan semak rendah yang basah dan tajam. Angin lebih kencang. Dari sela kabut yang sesekali terbuka, tampak bayangan lembah jauh di bawah, gelap, dalam, dan seolah tidak ada dasar. Rangga menunjuk area agak cekung yang terlindung batu besar. Camp sini. Kami mendirikan tenda dengan tangan kaku. Tali-tali seperti menolak diikat, simpul jadi salah, lalu diulang. Saat tenda berdiri, langit sudah berubah jadi kelabu tua malam itu, suhu turun cepat. Kami masuk tenda lebih awal. Tidak ada tenaga untuk memasak banyak, hanya teh manis dan beberapa suap mie yang dipaksa masuk. Wira membuka mulut beberapa kali, lalu menutup lagi, seperti ada kata-kata yang tidak jadi keluar. Rangga memejamkan mata, tapi dari gerak rahangnya, aku tahu dia tidak tidur dan di tengah sunyi itu, suara yang semalam ku dengar kembali, lebih dekat, lebih jelas, bukan langkah, bukan napas, suara seperti kuku menggaruk kain perlahan, kraak, kraak, di sisi tenda, dekat kepalaku, aku menahan napas. Kulitku meremang. Aku bisa merasakan serat kain tenda sedikit bergetar, seolah ada sesuatu menempel di luar. Wira membuka mata, menatap ke arah suara. Tangannya meraba senter. Rangga berbisik, jangan nyalain. Garukan itu berhenti, beberapa detik sunyi, lalu terdengar bunyi lain. Seperti seseorang menempelkan mulutnya ke kain tenda, lalu menghembuskan napas pelan, udara hangat yang tidak mungkin ada di udara sedingin itu. Aku merasakan sesuatu yang paling mengerikan dalam hidupku. Bukan ketakutan pada makhluk, tapi ketakutan pada kemungkinan bahwa ada manusia di luar. Manusia yang tidak terlihat, yang sengaja bermain dengan kami. Wira tak tahan. Dia menyalakan senter, menyorot dinding tenda dari dalam. Cahaya menyebar, membuat kain jadi terang. Di situ, terlihat jelas, bayangan di luar bukan bayangan besar. Bukan monster. Siluet kepala dan bahu seseorang yang berdiri terlalu dekat dengan tenda, sampai bentuknya memakan hampir seluruh bidang kain. Aku membeku. Jantungku seperti jatuh ke perut. Rangga menggenggam pisau lipat kecil yang tadi dipakai memotong bungkus mie. Tangannya gemetar, tapi dia tetap menggenggamnya seolah itu bisa menyelamatkan apapun. Bayangan itu tidak bergerak. Wira berbisik, suaranya pecah. Siapa itu? Tidak ada jawaban. Lalu, sangat pelan, siluet itu menunduk, seolah mengintip ke bawah, mencari celah resleting. Aku tidak tahu kenapa, tapi refleksku muncul. Aku menendang dinding tenda dari dalam. Kain menghentak. Siluet itu mundur 1 langkah. Wira menjerit, "Pergi! Pergi!" Siluet itu bergeser ke samping, lalu hilang. Seolah lenyap ke kabut, kami bertiga terdiam. Senter masih menyala, tanganku dingin seperti es. Tenda kembali hanya kain, kabut, dan angin. Rangga berusaha tertawa, tapi suaranya gagal. Mungkin pendaki lain. Salah tenda. Pendaki lain ngendus-ngendus tenda orang? Wira membalas, suaranya tajam. Terus kabur tanpa ngomong? Tidak ada jawaban yang masuk akal. Malam itu kami tidak tidur. Kami bergantian menjaga, duduk bersandar, senter di tangan. Setiap kali angin mengguncang kain, kami tersentak. Setiap kali ada bunyi kecil dari luar, kami menahan napas, dan di sela jaga itu, sekitar tengah malam, terdengar suara yang paling membuatku ingin muntah karena bersalah. Dari kejauhan, jauh sekali,
entah dari bawah atau dari sisi gunung, terdengar teriakan pendek, sekali saja, seperti orang jatuh, atau orang memanggil sebelum suara tertelan. Wira menutup mulutnya sendiri, menahan suara yang hampir keluar. Matanya berkaca-kaca, Rangga menatap kosong ke depan, seperti baru sadar bahwa gunung tidak peduli pada target summit, tidak peduli pada ego, tidak peduli pada alasan. Aku hanya duduk, memegang lutut, dan di kepalaku satu kalimat berulang tanpa henti. Kami meninggalkan dia. Pagi tidak benar-benar datang, hanya kelabu yang berubah tingkat. Angin masih menggigit, dan tenda kami bau napas, keringat, dan mie instan yang tidak habis. Rangga keluar duluan, menatap sekitar seperti berharap menemukan jejak kaki yang jelas, lalu menghela napas keras, napas orang yang ingin mengusir pikiran. Wira tidak bicara banyak. Sejak teriakan malam tadi, tatapannya seperti mengendap. Aku melihat sesuatu yang mengganggu, cara Wira memegang resleting jaketnya berulang-ulang, seperti memastikan ia masih ada di dunia nyata. Turun, kata Rangga akhirnya. Pendek. Tanpa diskusi, tidak ada yang membantah. Summit bukan lagi piala. Summit jadi kata yang memalukan. Kami berkemas cepat. Semuanya terasa tergesa, bukan karena semangat, tapi karena takut jika terlalu lama di tempat itu, bayangan semalam akan kembali. Saat mulai menuruni jalur punggungan, kabut menggantung rendah seperti kain basah. Setiap batu licin terlihat sama. Setiap belokan terasa seperti deja vu. Di menit-menit awal, kami masih berjalan rapi. Rangga di depan, Wira di tengah, aku di belakang. Tapi lalu, perlahan, jarak antar kami melebar, tanpa sadar. Bukan karena ingin pisah, justru karena masing-masing sibuk memeriksa suara sendiri. Suara napas sendiri, suara langkah sendiri, suara pikiran sendiri. Aku mulai merasa gunung tidak mengenali kami. Bukan hal mistis yang meledak-ledak, tapi seperti kesalahan kecil yang terus terjadi. Jalur yang semalam jelas, sekarang seperti berlipat. Tanjakan kecil yang kami ingat hanya beberapa menit, terasa jadi lama sekali. Batu besar yang aku yakin pernah kulewati kemarin, muncul lagi dari sisi lain, seolah dipindahkan saat kami tidur. Wira tiba-tiba berhenti. Ada apa? Tanya Rangga tanpa menoleh. Wira menunjuk tanah, jejak sepatu, satu pasang jejak yang menurun bersama kami. Tapi letaknya aneh, ia tidak berasal dari jalur atas. Seolah jejak itu muncul dari sisi semak, bergabung, lalu mengikuti. Jejak pendaki lain. Rangga berusaha ringan. Wira menggeleng pelan. Gak. Lihat tapaknya. Kami jongkok. Tapak sepatu itu terlalu familiar. Polanya kotak-kotak kecil dengan garis diagonal di pinggir. Damar memakai sepatu baru, dan kemarin dia sempat pamer solnya karena katanya lebih nempel di tanah. Aku ingat karena dia mengangkat kakinya, dan kami menertawakan gaya pamer itu. Pola ini sama, kepalaku mendadak berdenging. Aku menelan ludah sampai sakit. Dia naik lagi, suaraku kecil, tapi bunyinya seperti menabrak kabut. Rangga menatap jejak itu lama sekali. Lalu dia berdiri cepat, seperti orang menolak memikirkan. Kita jangan bikin-bikin. Jalan. Kami berjalan lagi, tapi jejak itu tetap ada beberapa meter, lalu menghilang. Bukan karena berbelok, melainkan seperti lenyap di tanah yang sama-sama basah. Wira mulai berbisik sendiri, seperti orang menghitung. Aku menangkap potongan kata. Kalau dia balik, kalau dia sakit, kalau dia... Semakin turun, udara sedikit lebih hangat, tapi itu tidak menenangkan. Hangatnya hanya membuat kabut jadi lebih lembab, dan kelembaban membuat bau tanah busuk naik lebih jelas. Lalu kami mendengar suara. Kali ini bukan panggilan nama, suara tertawa, pendek, serak, seperti orang menahan sakit tapi memaksa tawa keluar, persis gaya Damar kalau sedang menggoda kami. Suara itu datang dari arah kiri jalur, dari balik semak dan pohon. Wira langsung menoleh dan memucat. Rangga berhenti. Mar? Wira memanggil, tidak ada jawaban. Tawa itu terdengar sekali lagi, lebih pelan, lalu berubah jadi batuk basah, seperti tersedak. Aku merasakan sesuatu menekan dadaku. Aku ingin berlari ke arah suara itu, tapi kakiku terasa berat, seperti ada logika yang menahan. Kalau itu benar Damar, kenapa dia bersembunyi dan tertawa? Rangga melangkah satu langkah ke arah suara, lalu berhenti. Kita nggak boleh keluar jalur. Wira menatapnya, marah sekaligus takut. Kalau itu Damar? Rangga tidak menjawab. Matanya bergerak cepat, memindai kabut di sela batang pohon. Aku melihat untuk pertama kalinya, ketakutan Rangga bukan pada hantu, bukan pada orang asing, tapi pada kemungkinan bahwa ia harus mengakui keputusan kemarin salah. Wira tiba-tiba berjalan masuk ke semak, memaksa diri menerobos. Rangga menarik ranselnya. Wira!
Jangan. Aku ikut maju, panik. Wira berhenti mendadak, seperti menabrak tembok tak terlihat. Tangannya terangkat, menunjuk sesuatu di tanah, sebuah senter kecil, bentuknya silinder pendek, dengan selotip di bagian gagang. Selotip yang kemarin kupasang sendiri supaya tidak licin. Kami berikan itu ke Damar, senter itu tergeletak miring di tanah basah. Tidak menyala. Tapi kacanya masih utuh, Wira memungutnya dengan tangan gemetar. Seperti memegang barang bukti, ini punya dia. Wira berbisik, Rangga menelan ludah. Bisa jatuh. Wira mengangkat senter itu ke wajah Rangga. Kalau jatuh, dia di mana? Sunyi, aku menatap sekeliling. Tidak ada jejak tubuh, tidak ada darah, tidak ada apa-apa, hanya tanah basah yang sudah diinjak berulang, semak yang bergerak pelan karena angin, dan kabut yang menutup jarak. Dan di tengah sunyi itu, sesuatu muncul dari dalam kepalaku, pikiran yang membuatku muak pada diriku sendiri. Kalau Damar hilang, berarti keputusan kita tidak bisa diperbaiki lagi. Pikiran itu bukan harapan, tapi semacam mekanisme busuk untuk menutup cerita. Otak manusia kadang lebih memilih tragedi yang final daripada kemungkinan selamat yang menuntut tanggung jawab. Aku sadar itu, dan justru karena sadar, aku merasa lebih jahat. Wira memasukkan senter itu ke saku jaketnya. Kita cari. Rangga menggeleng cepat. Kita bertiga kalau nyasar, selesai. Wira menatapnya, dan untuk pertama kalinya suaranya benar-benar pecah. Rangga, semalam ada bayangan di tenda. Ada suara. Sekarang senternya di sini. Lu masih mau pura-pura ini normal? Rangga berusaha terlihat tegar, tapi bibirnya bergetar. Lu pikir gue nggak takut? Kalimat itu menggantung, aku menatap jalur turun, jalur yang mestinya membawa kami pulang. Tapi sekarang jalur itu terasa seperti lorong pengadilan. Setiap langkah turun, mengulang adegan Damar menoleh terakhir kali, dan kami membiarkan kabut menutupnya. Kami akhirnya memilih jalan tengah yang paling pengecut. Kami tetap turun, sambil mencari sebisanya dari jalur, menoleh, memanggil, berhenti sebentar, lalu lanjut lagi. Bukan pencarian sungguhan. Hanya cara untuk menghibur nurani bahwa kami sudah mencoba, dan gunung seperti tahu itu. Setiap kali kami memanggil Damar, kabut membalas dengan cara yang keji. Ia mengembalikan potongan suara kami sendiri, tapi terlambat setengah detik, membuatnya terdengar seperti ada orang lain menirukan dari jauh. Padahal kabut bisa meredam dan menyebarkan energi suara sehingga pendengaran jadi menipu dan jarak terasa salah. Wira mulai bereaksi aneh. Dia beberapa kali menoleh cepat ke belakang, seperti mendengar langkah mengikuti. Dadanya naik turun cepat. Aku ingat bacaan Mapala dulu. Dingin ekstrim bisa membuat orang bingung, agresif, bahkan berhalusinasi. Dan di fase tertentu orang bisa bertingkah tidak masuk akal. Siang menjelang ketika kami sampai dekat area camp pertama, yang dekat genangan. Aku mengenali cekungan air itu, dan seharusnya aku merasa lega, tapi yang kulihat membuat darahku turun. Di dekat genangan, di tanah yang lembek, ada bekas retan. Seperti sesuatu yang berat ditarik beberapa meter, lalu berhenti di dekat semak. Rangga melihatnya dan wajahnya kosong. Wira berjalan mendekat, pelan, seperti takut mengganggu sesuatu. Aku mengikuti. Dan disitulah kami menemukan sesuatu yang membuat dunia terasa retak. Biskuit, bungkus biskuit yang kemarin Rangga berikan pada Damar. Sudah terbuka. Isinya sudah tidak ada. Tapi bungkusnya bukan dibuang sembarangan, bungkus itu dilipat rapi, lalu diletakkan di atas batu kecil seperti orang menaruh tanda. Wira menatap bungkus itu lama, lalu berkata dengan suara sangat pelan, seperti bicara pada diri sendiri. Dia sempat makan. Itu seharusnya kabar baik. Artinya Damar masih hidup. Setidaknya sempat hidup setelah kami tinggalkan, tapi di kepala kami yang sudah rusak oleh takut dan bersalah, itu berubah jadi pertanyaan yang lebih mengerikan. Kalau dia sempat makan, sempat jalan, kenapa dia tidak sampai bawah? Dan pertanyaan itu, pelan-pelan, mulai mengubah bentuk ketakutan kami, dari takut pada makhluk di luar, menjadi takut pada diri sendiri, pada keputusan yang kami buat, pada cara kami menutup mata, pada cara kami memilih nyaman. Kami tidak langsung meninggalkan camp pertama. Rangga berdiri mematung, menatap bungkus biskuit yang dilipat rapi di atas batu, seperti menatap nisan kecil yang dibuat dengan tangan sendiri. Wira jongkok, memegang batu itu sebentar, lalu menarik tangannya cepat, seolah batu itu panas. Dia sengaja ninggalin tanda, gumamnya. Aku tidak menjawab. Karena di dalam kepalaku ada dua suara yang bertarung. Satu suara berkata, Damar masih sadar. Damar masih punya tenaga. Damar butuh kita. Suara lainnya lebih pelan, lebih licik. Kalau Damar masih sadar,
Berarti dia juga sadar kita meninggalkan dia. Kalimat kedua itu menggulung di dalam dada seperti muntah yang tidak bisa keluar. Kami memutuskan untuk menelusuri area sekitar genangan, setidaknya radius yang masih terlihat dari jalur. Tidak ada strategi hebat. Tidak ada formasi rapi. Kami hanya bergerak seperti orang yang takut menemukan sekaligus takut tidak menemukan. Wira beberapa kali memanggil. Suaranya kering. Setiap panggilan terdengar seperti permintaan maaf yang telat. Mar. Hutan tidak menjawab, tapi ia membalas dengan cara lain dari arah yang tidak bisa kutentukan. Terdengar bunyi klik, klik, seperti tombol kamera pocket ditekan. Aku menoleh tajam. Damar membawa kamera kecil itu, Rangga juga mendengar. Wira membeku, bunyi itu terdengar lagi, lebih dekat, lalu berhenti mendadak, seolah seseorang menahan tawa. Aku merasakan lidahku mati rasa. Itu, kamera. Rangga mengangkat dagu, pura-pura kuat. Mungkin pendaki lain. Wira menatapnya seperti muak. Di tengah kabut begini, di area camp kita, ada pendaki lain pencet kamera? Terus diam. Kami terus mencari. Tapi semakin kami mencari, semakin banyak hal-hal kecil terasa salah. Daun yang basah seperti baru diinjak, padahal tidak ada jejak kaki. Ranting yang patah tapi tidak ada yang lewat. Bau keringat yang muncul sebentar lalu hilang. Semua itu bisa dijelaskan satu-satu. Tapi jika dikumpulkan, rasanya seperti ada yang mengatur kami agar terus menoleh ke tempat yang tidak perlu. Sampai akhirnya Wira menemukan sesuatu di balik semak. Sehelai kaos dalam, tipis, kusam, tersangkut di ranting. Itu kaos dalam Damar. Aku yakin. Karena semalam sebelum Damar tidur, dia sempat mengeluh bajunya lembab, lalu menumpuk kaos dalam cadangan di bagian atas ranselnya. Kaosnya seperti itu, warna pudar, ada jahitan kecil di bahu. Wira memegangnya. Tangannya gemetar. Matanya merah, bukan karena menangis, tapi karena marah yang tidak punya tempat. Ini bukti, katanya. Dia di sini. Rangga berusaha merampas kaos itu seperti ingin menghapusnya dari dunia. Bisa kebuang. Wira menepis. Kalau kebuang, kenapa ada di sini dan baru kita temuin sekarang? Kenapa nggak kemarin? Aku melihat rahang Rangga mengeras. Ada sesuatu di mata Rangga yang berubah, semacam ketakutan yang beralih bentuk menjadi agresi. Itu bukan keberanian. Itu pertahanan diri. Rangga tiba-tiba melangkah ke arah jalur turun, cepat. Udah. Kita turun ke bawah. Lapor. Biar orang lain yang cari. Kita nggak siap. Wira menyusul, menarik lengan Rangga. Lapor ke siapa? Tahun 1990, nggak ada HP. Pos jauh. Kalau kita turun, besok baru bisa nyari. Besok. Mereka saling tatap. Aku berdiri di antara mereka, tidak mampu jadi penengah. Lalu, seperti sengaja menunggu momen itu, terdengar lagi suara panggilan dari arah hutan. Kali ini bukan nama Rangga, kali ini suaraku, pelan, putus, seperti orang menahan sakit. Gue, di sini. Aku merasakan darahku berhenti. Suara itu persis nadaku, intonasi, serak, cara mengucapkan gue. Wira menatapku, matanya melebar. Rangga menatapku juga, tapi dengan kecurigaan aneh, seolah aku sedang mempermainkan mereka. Aku nggak ngomong, kataku cepat. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Di sini. Wira mundur satu langkah. Itu, bukan lo? Aku menggeleng, dan aku sendiri mulai takut pada jawabanku, karena ada satu kemungkinan lain yang lebih buruk. Bukan hutan yang meniru, tapi pikiranku sendiri yang memproyeksikan suara itu keluar, membuatku yakin mendengar sesuatu yang sebenarnya hanya ada di dalam kepala. Kami semua menoleh ke arah sumber suara. Dan seperti orang bodoh, kami mengikutinya. Kami menembus semak lebih dalam dari seharusnya. Tanah jadi lebih lembek. Udara lebih dingin, seolah ada kantong kabut yang tidak bergerak. Aku tidak melihat langit sama sekali. Yang ada hanya batang-batang gelap yang berdiri rapat seperti pagar. Semakin masuk, semakin aku merasakan gejala yang aneh pada diri sendiri. Pusing tipis, mual kecil, dan rasa seperti ada kapas di telinga. Itu membuat setiap suara terdengar jauh sekaligus dekat. Lalu kami menemukan sebuah cekungan kecil, seperti bekas longsoran mini. Di sana ada batu-batu kecil berserakan, daun menumpuk, dan di tengahnya, sebuah sepatu Damar satu terlepas. Tali sepatunya masih terikat, tapi sepatu itu seperti dicabut dari kaki dengan paksa atau dilepas oleh orang yang sudah tidak mampu berpikir jernih. Dalam kondisi dingin ekstrim, perilaku orang bisa jadi tidak rasional karena tubuh dan otak tertekan.
Bahkan pada hipotermia berat bisa muncul perilaku aneh yang membahayakan diri sendiri. Wira jatuh duduk. Dia memegang sepatu itu seperti memegang kepala seseorang. Rangga mematung, lalu tiba-tiba berkata pelan, seperti baru sadar sesuatu yang mengerikan. Kalau sepatunya lepas, dia jalan pakai apa? Aku menatap tanah. Tidak ada jejak kaki telanjang. Tidak ada darah. Tidak ada apa-apa, hanya satu sepatu dan sunyi yang menekan. Di saat itu, aku sadar, kami sudah masuk ke fase psikologis yang paling berbahaya. Fase ketika bukti kecil menjadi tanda, dan tanda menjadi pesan, dan pesan menjadi hukuman. Pikiran kami ingin membentuk cerita yang utuh, karena cerita yang utuh lebih mudah ditanggung daripada ketidakpastian. Wira berbisik, dia sengaja nyebar barang-barangnya, biar kita ikut. Aku merinding. Jangan ngomong gitu. Wira menatapku. Terus menurut lo gimana? Aku tidak punya jawaban, dan tepat saat aku tidak punya jawaban, terdengar suara paling pelan, nyaris seperti desah, dari belakang batang pohon. Jangan pulang. Wira menoleh cepat, Rangga juga. Aku menoleh paling lambat, dan itu kesalahanku. Karena ketika aku menoleh, aku melihat sesuatu yang hampir membuatku pingsan bukan karena takut, tapi karena rasa bersalah yang meledak jadi bentuk. Di balik dua batang pohon, ada siluet orang berdiri. Kurus. Bahunya turun. Kepala sedikit miring, seperti lehernya sakit. Siluet itu memakai jaket yang mirip Damar, tapi wajahnya tidak terlihat. Kabut menutupnya seperti kain. Wira tersedak suara. Mar? Siluet itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri, terlalu diam. Rangga maju satu langkah. Damar. Siluet itu bergerak, bukan maju, tapi mundur pelan, menyingkir ke balik pohon. Seperti mengajak Wira langsung berdiri, hampir tersandung. Jangan pergi. Dia mengejar. Aku berteriak, Wira. Jangan. Tapi Wira sudah masuk lebih dalam. Rangga ragu sepersekian detik, lalu ikut mengejar, seolah takut kalau kali ini ia meninggalkan lagi. Aku tertinggal, terseret panik, memaksa kaki bergerak. Kami berlari dalam hutan yang kabutnya tebal. Akar-akar mencakar sepatu. Ranting memukul wajah. Tidak ada orientasi. Tidak ada arah. Hanya kejaran, dan suara napas sendiri yang terdengar seperti napas orang lain. Lalu Wira berhenti mendadak. Aku hampir menabraknya. Di depan kami, ada tebing kecil. Tidak tinggi sekali, tapi curam dan licin. Seperti batas alami yang tidak seharusnya kami lewati. Tidak ada siluet itu, tidak ada Damar, tidak ada siapa-siapa. Wira menatap kosong ke bawah, ke jurang kecil yang tertutup semak. Rangga tiba beberapa detik setelahnya. Dia menatap sekeliling, marah. Mana? Wira tidak menjawab. Dia hanya menunjuk ke bawah. Di bawah tebing kecil itu, tersangkut di semak, kain jaket warna dan potongannya sama seperti jaket Damar. Aku menuruni tebing kecil itu dengan hati-hati. Tanahnya licin, tangan mencakar akar. Begitu sampai, aku memegang kain itu. Jaket itu sobek dan ada noda gelap yang tidak perlu dijelaskan. Aku tidak mengatakan apa-apa, tapi Wira melihat dari wajahku. Matanya berkaca-kaca. Rangga memejamkan mata, lalu memukul batang pohon keras-keras sampai kulit tangannya lecet. Yang terjadi setelah itu bukan adegan heroik. Bukan teriakan dramatik. Yang terjadi adalah runtuhnya 3 orang muda yang akhirnya sadar. Ada akibat yang tidak bisa diputar. Kami berusaha mencari tubuh Damar, tapi kabut dan semak membuat semuanya seperti labirin. Kami memanggil sampai suara habis. Kami menelusuri tepi semak, mencungkil daun, menggeser batu. Tidak ada hasil. Sore turun pelan. Suhu kembali jatuh. Dan kami sadar, jika kami tetap di situ, kami bisa menyusul Damar, entah dengan cara apa. Akhirnya kami membuat keputusan kedua yang sama busuknya. Kami mundur, kami kembali ke jalur dengan susah payah, seperti orang keluar dari mimpi buruk yang masih menempel di kulit. Kabut mulai menipis sedikit ketika kami melihat genangan camp pertama lagi. Rasanya seperti kembali ke TKP. Kami turun terus tanpa banyak bicara. Wira beberapa kali menangis diam-diam. Rangga berjalan seperti robot, memegang tangan yang lecet. Aku menulis di catatan kecilku, tapi tulisanku berantakan. Damar, sepatu, jaket. Aku tidak sanggup menulis lebih. Kami mencapai bawah ketika sudah malam. Di pos, kami bicara terbata-bata, seperti tersangka yang tidak bisa menyusun kronologi. Kami bilang ada teman sakit, turun sendiri, lalu hilang. Kami bilang ada barang-barangnya. Kami bilang kami tersesat sebentar. Orang-orang di pos menatap kami dengan wajah yang tidak kaget, tapi kecewa. Wajah orang yang sudah sering melihat kelompok seperti kami. Anak muda yang salah menilai gunung. Pencarian dilakukan.
Tidak cepat. Tidak rapi. Keterbatasan alat dan informasi membuat semuanya lambat. Dan sementara orang-orang bergerak, kami bertiga duduk seperti barang rusak. Malam itu, di tempat kami menginap, aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat Damar menoleh di percabangan. Aku mendengar suaraku sendiri dipanggil dari hutan. Aku melihat siluet di balik pohon. Aku mulai mempertanyakan hal yang paling menyiksa. Apakah siluet itu benar ada? Atau hanya bentuk yang dipahat rasa bersalah pada kabut? Karena kabut bisa menghapus detail dan menyisakan imajinasi untuk mengisi sisanya. Di sela gelisah, aku mendengar bunyi paling halus dari luar kamar. Klik, seperti tombol kamera. Aku duduk tegak. Jantungku menghantam, bunyi itu terdengar lagi. Lebih dekat, klik, aku menatap pintu. Tidak ada bayangan di bawah celah. Tapi aku tiba-tiba teringat, kamera Damar tidak pernah kami temukan. Aku tidak membuka pintu. Aku tidak memanggil orang. Aku hanya duduk, menunggu bunyi itu berhenti, dan bunyi itu berhenti. Pagi berikutnya, pencarian masih berlangsung. Hari berganti. Kami menunggu kabar yang tidak datang dengan bentuk yang kami harapkan. Damar tidak ditemukan dalam kondisi hidup. Beberapa orang berkata mungkin ia tergelincir, masuk jurang kecil, tertutup semak. Beberapa berkata mungkin ia berputar-putar karena demam, kehilangan orientasi. Semua masuk akal. Semua juga tidak menghapus rasa bersalah. Wira pulang ke kota lebih dulu. Dia tidak banyak bicara lagi setelah itu. Beberapa minggu kemudian, dia mengundurkan diri dari kegiatan alam. Dia menghindari kami. Rangga, lebih buruk. Rangga tetap sok kuat, tapi matanya berubah. Dia jadi mudah marah, mudah tersinggung kalau ada yang menyebut gunung. Seolah setiap kata, pendakian, adalah tuduhan. Aku sendiri membawa catatan itu bertahun-tahun, dan ada satu kejadian yang membuatku akhirnya menulis semuanya. Beberapa bulan setelahnya, salah satu keluarga Damar datang menemuiku. Mereka tidak marah. Mereka hanya ingin tahu. Aku duduk di ruang tamu rumah mereka, mendengar suara kipas angin yang berdecit, dan melihat foto Damar di dinding. Senyum cerah yang terasa seperti ejekan terhadap kami yang hidup. Aku memberikan barang-barang Damar yang sempat kami bawa turun. Senter selotip, yang ditemukan Wira, sepatu sebelah, dan catatan kecilku yang berisi waktu-waktu kejadian. Keluarganya menatap senter itu lama. Lalu ibunya berkata pelan, dia tidak bawa senter itu. Aku menegang. Bu, itu senter yang kami kasih. Ada selotipnya. Ibu itu menggeleng pelan. Selotipnya beda. Damar di rumah punya senter mirip. Tapi selotipnya warna hitam. Ini, selotipnya bening. Kepalaku berdenging, aku ingin membantah, tapi aku ingat dengan jelas, selotip bening itu memang punyaku. Aku yang membawanya. Aku yang menempel, jadi kenapa Ibu Damar mengatakan selotipnya berbeda? Aku pulang dengan tubuh menggigil. Sepanjang jalan, otakku mengulang kemungkinan-kemungkinan, mencoba menambah logika malamnya, aku membuka catatan kecilku lagi. Di halaman yang kutulis, pukul 12.30, Damar turun sendiri. Ada noda kecil seperti tetesan air yang sudah mengering. Aku tidak ingat membuat noda itu. Aku menyorot halaman dengan lampu. Di bawah tulisanku, ada tulisan lain. Samar. Seperti ditekan pelan dengan pensil, seolah ditulis oleh tangan lemah yang nyaris tidak punya tenaga. Jangan tinggalin gue. Tulisan itu tidak ada sebelumnya. Aku yakin. Karena aku membaca halaman itu berkali-kali, tanganku gemetar. Aku memeriksa pensilku. Aku memeriksa tekanan huruf. Dan semakin aku periksa, semakin aku sadar hal paling menakutkan, tidak ada bukti nyata bahwa tulisan itu ditambahkan orang lain. Bisa jadi, itu tulisanku sendiri. Tapi aku menulisnya tanpa sadar. Ketika aku sudah retak oleh rasa bersalah, ketika otak menciptakan bukti agar penderitaan punya bentuk. Dan justru kemungkinan itu yang paling mengerikan. Karena jika itu benar, maka hantu yang mengikuti kami bukan di hutan, melainkan sesuatu yang kami bawa pulang. Rasa bersalah yang bisa meniru suara. Meniru bayangan, bahkan meniru tulisan tangan, sampai kami tidak lagi tahu mana kejadian dan mana hukuman. Sejak malam itu, setiap kali aku melihat kabut turun di jalan, aku selalu teringat punggungan itu. Percabangan tempat Damar menoleh, dan kami tidak melambaikan tangan. Aku tidak pernah naik gunung lagi, bukan karena takut ketinggian, tapi karena aku tahu. Ada hal yang bisa lebih gelap daripada jurang. Ruang kecil di dalam kepala yang terus mengulang satu momen, dan tidak pernah memberi. Kesempatan kedua. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran.
Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.